Jangan sudah tahu tradisi ini salah, bertentangan dengan agama Islam, tapi kita masih ngotot dan mencari-cari alasan untuk membenarkan tradisi itu. Ini orang nggak punya pendirian namanya dalam beragama. Oh, nanti kalau saya tinggalkan ini saya dimusuhi dan lain sebagainya. Kenapa dia lebih takut dimusuhi orang daripada dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali di majelis yang mulia ini dan di tempat yang mulia pula. Dan ini merupakan sesuatu perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumahnya Allah, yaitu di masjid, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, mereka di masjid itu membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan pasti Allah akan menurunkan ketenangan kepada orang-orang yang belajar Al-Quran, belajar agama di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Wa ghasyiyathumur rahmah, dan Allah akan menurunkan rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, malaikat-malaikat akan menaunginya. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut nama mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, menuntut ilmu merupakan sesuatu yang sangat penting sekali, apalagi kalau majelis-majelis ilmu itu dilakukan di dalam masjid. Allah memberikan keutamaan yang khusus di sana,
diberikan ketenangan, ya. Orang itu biasanya gelisah terhadap perkara dunia. Dia akan gelisah ketika usahanya tidak lancar. Orang itu akan gelisah ketika hutangnya sudah jatuh tempo. Orang akan gelisah ketika istrinya misalkan menuntut nafkah. Orang akan gelisah ketika anaknya menagih uang untuk jajan. Dan juga orang akan gelisah ketika sekolah sudah menagih SPP misalkan. Jadi yang membuat orang gelisah itu semuanya adalah perkara duniawi. Tidak ada orang gelisah karena sholat. Tidak ada orang gelisah karena membaca Al-Quran. Tidak ada orang yang gelisah karena menuntut ilmu agama, ya. Oleh karena itu biasanya jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang tidak pernah melakukan ibadah, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diuji oleh Allah dengan suatu cobaan, biasanya larinya ke masjid, ya, untuk menenangkan diri, kembali kepada Allah. Ketika mereka sudah ke masjid, tenang. Nanti ketika sudah tenang, baleni lagi, ya, balik ke setelan awal lagi. Biasanya seperti itu, ya. Maka semoga kita diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa terus menjadi hambanya yang mau beribadah kepada Allah, mau menuntut ilmu agama, berusaha untuk mengangkat kebodohan dari dalam diri kita ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian tentang akidah. Kita membahas kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang beliau beri judul dengan Kashfus Syubhat, menyingkap kerancuan-kerancuan dalam berfikir terhadap masalah akidah. Di mana pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya, ya. Dari mulai Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tujuannya yaitu untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan terhadap tauhid, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus utusan-utusannya itu adalah untuk mengembalikan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dilanggar oleh mayoritas manusia pada saat itu, ya. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba itu apa? Yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika beliau bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Tahukah kamu wahai Mu'adz, apa haknya Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba dan apa haknya hamba yang akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi Allah punya hak, manusia pun punya hak, hamba pun punya hak. Manusia wajib menunaikan haknya Allah. Kalau manusia sudah menunaikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka otomatis Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenuhi haknya manusia, haknya seorang hamba. Apa itu haknya Allah yang harus dipenuhi oleh seorang hamba? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah Subhanahu wa ta'ala
Yang harus dipenuhi oleh seorang hamba adalah mengibadahinya, menyembahnya, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu haknya Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba. Nah, kalau kemudian kita sudah menunaikan haknya Allah, kalau hamba itu sudah menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kemudian yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya? Kata Rasulullah, wa haqqul ibadi 'alallahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Haknya manusia ketika manusia itu telah menunaikan haknya kepada Allah adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang-orang yang tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Balasan dari Allah ketika kita telah menunaikan hak kita atau menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Dan untuk inilah jemaah yang dirahmati Allah, para rasul itu diutus, yaitu untuk memerintahkan manusia agar mereka memenuhi kewajibannya itu tadi, untuk menunaikan haknya Allah. Karena dengan menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala ini, manusia akan menjadi mulia. Ya. Jadi kemuliaan seseorang terletak pada saat dia telah menunaikan haknya Allah, beribadah kepada Allah. Manusia sebaik apapun dia kepada sesama makhluknya, seroyal apapun dirinya, tapi kalau dia tidak menunaikan haknya Allah, maka dia belum menjadi manusia yang paling mulia, belum menjadi manusia yang mulia. Bahkan bisa jadi dia menjadi manusia yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia lebih mementingkan haknya manusia, haknya makhluk dibandingkan haknya Allah. Kalau sama manusia baik, kalau sama manusia royal sekali, ya. Tapi nggak mau menyembah Allah. Ini aneh, ya. Padahal Allah yang memberi dia rizki, Allah yang memberi dia kehidupan, ya. Sedangkan manusia tidak memberikan dia apa-apa, tapi baiknya luar biasa kepada manusia. Sebaliknya kepada Allah, haknya tidak dipenuhi, haknya Allah tidak dipenuhi. Ya. Maka dia akan menjadi orang yang hina. Jadi kemuliaan itu terletak pada saat orang itu menunaikan haknya Allah. Ya. Dan dengan menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala inilah manusia akan masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Ya, jadi jalan satu-satunya untuk menuju ke surga Allah itu ya ini, tauhid, ya. Menunaikan haknya Allah, beribadah kepadanya dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan kali ini kita lanjutkan dengan membahas apa sih sebenarnya alasan orang-orang kufar itu, orang-orang musyrik itu tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Padahal kemarin sudah kita bahas bahwa sikap orang musyrik terhadap tauhid rububiyah, terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu mereka beriman. Ya. Jadi orang musyrik itu mempercayai bahwasanya Allah Maha mencipta, Allah Maha memberi rizki, Allah Maha mengatur alam semesta, namun di samping itu mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Apa alasannya? Ya. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah. Maka yang akan pertama kali kita bahas dalam masalah ini adalah tentang persepsi orang-orang musyrik terhadap makna ilah. Ya. Jadi dalam kalimat tauhid itu bunyinya la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Nah, bagaimana kemudian orang musyrik itu memaknai kata ilah ini? Ya. Inilah yang akan kita bahas pertama kali. Jamaah yang dirahmati Allah.
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, fa innal ilaha indahum huwallazi yuqsadu li ajli hadhil umur. Maka menurut persepsi orang-orang musyrik, makna dari ilah itu adalah sesuatu yang pantas ditujukan kepada mereka segala bentuk peribadatan. Jadi setiap perkara yang mereka anggap pantas untuk diibadahi, maka itulah ilah. Ketika ada sesuatu yang kemudian mereka anggap sebagai sesuatu yang mulia dan mereka pantas untuk menjadikannya sebagai zat yang dimintai, artinya mereka berdoa kepadanya, maka itu dianggap sebagai ilah. Ketika ada berhala misalkan yang mereka anggap sebagai sesuatu yang pantas untuk diistighosai, ya, atau pantas untuk diberikan sesembelihan kepadanya, maka itu dianggap sebagai ilah oleh mereka, ya. Sawa'an kana malakan au nabiyan au waliyan au syajaratan au qabran au jinniyan. Enggak peduli apakah itu malaikat, apakah itu para nabi, apakah itu para wali, orang-orang soleh, ataukah itu pepohonan, kuburan-kuburan, bahkan jin sekalipun, kalau mereka anggap mereka itu adalah mulia, maka mereka akan memperuntukkan ibadah kepada mereka, dan pada saat itu benda-benda itu tadi mereka anggap sebagai ilah. Ya. Lam yuridu annal ilaha huwal khaliqur raziqul mudabbir fa innahum ya'lamuna anna dzalika lillahi wahdahu kama qaddamtu lak. Jadi ini aneh, jemaah yang dirahmati Allah. Orang-orang musyrik itu aneh, ya. Yang mereka anggap sebagai ilah itu bukanlah zat yang maha mencipta, bukan zat yang maha memberi rizki, bukan zat yang maha mengatur alam semesta, ya. Tapi yang mereka jadikan sebagai ilah itu adalah para malaikat, ya. Kemudian para nabi, wali-wali, orang-orang soleh, ya. Tempat-tempat keramat dan lain sebagainya. Ini aneh, ya. Kita sebagai orang yang waras, yang akalnya masih sehat, ya, melihat perilaku orang-orang musyrik seperti ini aneh, ya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya untuk memperbaiki keanehan ini, ya, untuk memerangi keanehan ini. Makanya disindir berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, afala tatadzakkarun, afala ta'qilun, ya. Kenapa kamu nggak mikir gitu? Di mana otaknya? Ya. Kenapa kok kamu tidak merenungkan hal ini? Sudah tahu yang menciptakan itu Allah, yang maha memberi rizki Allah, yang maha mengatur alam semesta ini Allah, tapi ibadahnya kepada sesuatu yang lain selain Allah. Aneh, ya. Terhadap keanehan inilah para rasul itu diutus, ya. Karena ada sesuatu yang janggal, yang aneh inilah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya untuk memperbaiki hal ini. Sekarang kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kemudian orang-orang musyrik ini menentukan zat-zat selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu tadi sebagai sesuatu yang pantas untuk diibadahi, ya. Barusan kita katakan bahwa orang-orang musyrik itu tidak mau menyembah Allah. Mereka mau menyembah sesuatu selain Allah yang mereka anggap sebagai sesuatu yang mulia, seperti malaikat, nabi, wali, orang-orang soleh, ya, kuburan-kuburan keramat dan lain sebagainya. Terus bagaimana cara mereka menentukan bahwa benda ini adalah benda yang keramat, benda ini adalah benda yang mulia, yang pantas untuk saya ibadahi? Berhala ini adalah berhala yang mulia sehingga pantas aku berikan sesembahan kepadanya. Bagaimana cara mereka menentukan hal itu? Apa landasan mereka
untuk menentukan benda-benda selain Allah Subhanahu wa taala itu tadi, sehingga mereka anggap sebagai sesuatu yang pantas untuk disembah atau untuk diibadahi. Maka jawabannya adalah bahwa yang menjadi landasan bagi mereka untuk menentukan sesuatu itu pantas diibadahi atau tidak, itu adalah karena taklid, karena sikap membebek mereka itu. Membebek terhadap apa? Taklid terhadap apa? Yang pertama, taklid kepada perkataan-perkataan tokoh mereka. Entah itu tokoh-tokoh agamanya, atau tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin dari sukunya, atau raja-raja mereka. Omongan mereka itulah yang dijadikan patokan. Ketika pemimpinnya mengatakan, menentukan bahwa sesuatu ini adalah sesuatu yang keramat dan dia pantas untuk diibadahi, mereka akan ikut mengibadahi itu. Ketika kepala sukunya mengatakan berhala ini adalah berhala yang sangat luar biasa, mempunyai karomah dan lain sebagainya, maka kita harus meminta kepadanya, maka mereka akan ikut terhadap perkataan tokoh-tokohnya. Ini sikap taklid, membebek. Dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh Amr bin Luhai. Ada yang ingat barangkali siapa sosok Amr bin Luhai ini? Amr bin Luhai ini pernah saya sampaikan dalam kajian sirah. Dia ini adalah orang yang pertama kali membawa kemusyrikan di Jazirah Arab. Jadi sejarah kemusyrikan yang terjadi di Jazirah Arab itu yang membawa, yang mencetuskan adalah Amr bin Luhai. Suatu ketika dia sedang pergi ke suatu daerah, ke Syam kalau saya tidak salah ingat itu. Kemudian di Syam dia melihat manusia pada saat itu sedang sujud kepada berhala-berhala. Dan ini merupakan pemandangan yang aneh bagi Amr bin Luhai. Ini orang ngapain ini? Kok sujud kepada patung-patung, sujud kepada berhala-berhala? Karena penasaran, Amr bin Luhai tanya, kalian apa yang kalian lakukan? Kenapa kok kalian bersujud kepada berhala-berhala ini? Maka mereka mengatakan, orang-orang penduduk Syam itu mengatakan bahwa berhala-berhala ini mempunyai karomah. Berhala-berhala ini adalah berhala-berhala yang keramat, yang sakti, yang kalau kita minta pasti dia bisa mengabulkan permintaan kita. Karena Amr bin Luhai atau karena Syam ini memang dikenal dari dulu tempat turunnya para nabi-nabi di sana, Jadi banyak nabi-nabi dari kalangan Bani Israel itu yang muncul dari daerah sana, daerah Syam, Maka Amr bin Luhai ketika diberitahu seperti itu oleh penduduk Syam, percaya dia. Karena dia menyangka bahwasanya itu adalah ajaran nabi-nabi terdahulu. Akhirnya dia balik ke Mekah sambil membawa satu berhala yang sangat besar. Namanya adalah Hubal. Dibawa ke Mekah, ditaruh di pintu Ka'bah. Berhala ini tangannya buntung, tangan kanannya buntung. Akhirnya masyarakat semuanya berkumpul, berbondong-bondong. Kemudian mereka membuat tangannya, menyambung tangannya yang buntung tadi dari emas, atau ada yang meriwayatkan dari batu safir, atau dari batu akik gitu, untuk menyambung tangan kanannya itu. Kemudian Amr bin Luhai ini adalah tokoh di Makkah pada saat itu. Setelah dia membawa berhala dan dia meletakkan berhala tersebut di pintu Ka'bah, kemudian dia menyeru seluruh penduduk Arab, wahai sekalian orang-orang Arab, ini adalah berhala yang keramat. Pada saat itu Makkah itu sedang dilanda krisis air, jadi nggak ada air.
Loh, air Zam-Zam mana? Air Zam-Zam sudah terkubur pada saat itu, hilang, jejaknya nggak diketahui. Jadi krisis air. Mereka benar-benar kebingungan, butuh sekali terhadap air. Akhirnya Amr bin Luhai mengatakan, kalian minta air kepada berhala ini. Kamu berdoa kepada dia, berikan dia sesembahan, ya. Maka manusia berbondong-bondong mengikuti arahan dari Amr bin Luhai karena dia adalah seorang tokoh. Ya. Nah, inilah kemusyrikan kemudian terjadi. Manusia mulai berdatangan kepada si Hubal ini, ya, meminta-minta kepadanya, berdoa kepadanya, memberikan persembahan-persembahan kepadanya, ya. Dan akhirnya menjadikan dia sebagai Tuhan. Dan orang Arab melupakan Allah Subhanahu wa taala kemudian. Dan inilah awal munculnya kemusyrikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat murka sekali kepada Amr bin Luhai ini. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dia diberi balasan yang sangat keras di hari kiamat. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang Amr bin Luhai ini, beliau mengatakan, ra'aitu jahannama yahtimu ba'duha ba'dha. Aku melihat neraka jahanam itu saling bersautan apinya, ya. Jadi api neraka itu saling bersautan. Tidak ada satu celah pun di neraka itu yang tidak ada apinya. Semuanya api di neraka. Ibarat kalau kita bayangkan, ya, kita ambil bak atau ember, kemudian kita isi ember tersebut dengan bensin, kemudian kita nyalakan api. Kira-kira di dalam ember itu ada nggak celah sedikit saja yang bebas dari api? Nggak ada. Seperti itu kira-kira bayangan neraka. Dan tentu neraka lebih dahsyat lagi dari apa yang kita bayangkan. Sebagaimana surga itu kondisi realnya lebih dari bayangan kita, ya, maka neraka pun demikian, ya. Siksaan yang paling keras yang kita bayangkan di dunia, di neraka jauh lebih keras dibandingkan itu, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa ra'aitu Amran yajurru qusbahu finnar. Dan aku melihat Amr bin Luhai itu, dia menarik-narik isi perutnya di neraka. Jadi isi perutnya itu tercerai-berai, terurai. Wal'iyadzubillah, jamaah yang dirahmati Allah, jangankan dicerai-berai perut kita, dibakar saja tanpa dicerai-beraikan usus kita. Masya Allah, haula wala quwata illa billah. Na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Tanpa dicerai-beraikan perut kita, kalau dimasukkan ke dalam neraka, wal'iyadzubillah, itu sudah sangat tersiksa sekali. Ini Amr bin Luhai, sudahlah dia dibakar, isi perutnya masih dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat apa? Akibat dia membawa kemusyrikan itu tadi. Bahkan pencetus kemusyrikan pertama kali di Jazirah Arab, wal'iyadzubillah. Nah, ini bukti jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu akan menjadikan perkataan tokoh-tokohnya sebagai panutan, ya. Bahkan ketika tokohnya melakukan kesyirikan, maka sebagai bawahannya dia akan ikut-ikut saja, taklid ini. Makanya nggak boleh kita taklid, ya, bahaya, membebek itu bahaya, ya. Ini yang pertama. Jadi yang menjadi landasan bagi manusia untuk menentukan bahwa zat-zat selain Allah Subhanahu wa taala itu berhak untuk diibadahi, yang pertama adalah taklid atau membebek kepada perkataan tokoh-tokoh mereka. Kemudian yang kedua, di antara yang menjadi alasan atau dalil bagi orang-orang musyrikin untuk menyembah berhala-berhala mereka, alasannya yang kedua adalah taklid kepada perilaku nenek moyangnya atau mengikuti tradisi, ya. Nah, ini diantara dalil yang dijadikan oleh kaum musyrikin
untuk mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, membebek kepada nenek moyangnya, terlalu fanatik terhadap tradisi. Bahaya, sangat bahaya sekali ya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, agama Islam ini ketika dia datang ke muka bumi, dimanapun dia datang agama Islam ini, maka dia akan menghancurkan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan agama Islam. Ketika agama Islam datang ke Arab, sedangkan orang-orang Arab punya tradisi menyembah berhala, menurut syariat Islam menyembah berhala itu tidak benar. Maka ketika Islam itu datang ke Arab, tradisi menyembah berhala itu dihancurkan oleh agama Islam. Ketika agama Islam ini datang ke Eropa, dan ternyata di sana ada tradisi-tradisi yang menyimpang dari ajaran agama Islam, maka ajaran agama Islam ini, syariat agama Islam ini menghancurkan tradisi-tradisi mereka. Pun demikian, ketika agama Islam ini datang ke negeri kita, ketika agama Islam ini datang ke Nusantara, kemudian di sini ada tradisi-tradisi yang bertentangan dengan agama Islam, maka Islam menghancurkan tradisi-tradisi itu. Dan kita sebagai umat Islam harus mempunyai prinsip dalam beragama ya. Dalam beragama kita harus punya prinsip. Ketika agama bertentangan dengan tradisi, maka kita harus bisa yakin memilih mana yang benar dan mana yang salah. Kalau kita sebagai umat muslim, kita yakini bahwasanya agama Islam adalah jalan satu-satunya yang membawa kita kepada surga, maka ketika agama Islam itu bertentangan dengan tradisi, tentu kita harus berpegang teguh terhadap agama Islam dan meninggalkan tradisi itu, meninggalkan apa kata nenek moyang kita gitu. Jangan sudah tahu tradisi ini salah, bertentangan dengan agama Islam, tapi kita masih ngotot dan mencari-cari alasan untuk membenarkan tradisi itu. Ini orang nggak punya pendirian namanya dalam beragama. Oh, nanti kalau saya tinggalkan ini saya dimusuhi dan lain sebagainya. Kenapa dia lebih takut dimusuhi orang daripada dimusuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Dimusuhi oleh manusia itu tidak seberapa, bencana yang akan dia dapatkan tidak seberapa dibandingkan ketika dia dimusuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah menganggap seorang itu sebagai musuhnya, wal'iyadzubillah, neraka balasannya. Maka umat Islam harus mempunyai prinsip dalam beragama. Jangan taklid kepada nenek moyang, jangan taklid kepada tradisi, jangan dijadikan tradisi sebagai patokan kebenaran. La wallah, tradisi itu bukanlah patokan kebenaran ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyindir orang-orang musyrikin di masa lalu. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul, kemari ikuti apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada rasulnya. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada rasulnya? Tauhid. Perkara yang paling utama yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia adalah tauhid. Nah, mereka diseru oleh Allah, oleh rasulnya, ta'alau ila ma anzalallah ya. Ayo sini, amalkan apa yang diturunkan oleh Allah kepada rasulnya itu, pegang teguh tauhid itu. Apa jawaban mereka? Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana ya. Mereka mengatakan cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami ya.
Cukup bagi kami mengamalkan apa yang diamalkan oleh nenek moyang kami. Kami akan berbuat sesuai dengan apa yang diperbuat oleh nenek moyang kami. Pola ini jemaah yang dirahmati Allah sudah terjadi semenjak dari zaman dahulu dan telah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran 14 abad yang lalu, agar kita umat Islam sekarang belajar, ya, agar kita umat Islam melek di situ loh, ya, bahwa menjadikan tradisi, menjadikan nenek moyang sebagai dalil untuk atau menjadikan mereka sebagai standar kebenaran itu total salah, ya. Sehingga disindir lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Apakah kamu tetap akan berpegang teguh kepada ajaran nenek moyangmu walaupun nenek moyangmu itu adalah orang-orang yang sesat dan orang-orang yang bodoh? Allah sendiri yang mengatakan demikian. Ya. Dalil ini jemaah yang dirahmati Allah turun temurun, ya, dari masa lalu, dari zaman dahulu turun temurun dalil ini digunakan sampai pada umat sekarang. Ketika mereka dinasehati, ya, ayo kita ini berubah, ikuti ajaran Allah dan Rasulnya, mereka akan mengatakan, kok enak sekali kamu, ya. Tiba-tiba datang ingin merubah tradisi, tiba-tiba datang ingin merubah ajaran nenek moyang kami. Nah ini, padahal dalil nenek moyang, menjadikan nenek moyang sebagai dalil, ya, sebagai dalil untuk membenarkan kesalahan mereka, ini merupakan dalil yang klise, dalil yang sudah kuno, ya, dan sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini sebagai bentuk sindiran kepada mereka agar kita pelajari supaya kita tidak terjerumus pada kesalahan yang sama. Namun jamaah yang dirahmati Allah, memang demikian ya. Orang-orang yang sudah terlalu fanatik terhadap tradisi itu sulit sekali apabila mereka dinasehati. Karena memang dari kecil mereka tumbuh dengan tradisi tersebut, ya. Apalagi ketika mendapatkan berita tentang kebenaran agama Islam ini pada saat usia mereka sudah tua misalkan, maka sulit sekali untuk merubah tradisi yang sudah mendarah daging di dalam tubuh mereka, ya. Al-haq mereka katakan sebagai al-batil. Kalau sudah bertabrakan dengan tradisi, mereka tidak akan peduli dengan kebenaran. Mereka tidak akan peduli apabila kita sampaikan 100 ayat Al-Quran dan 1000 hadis sekalipun kita sampaikan kepada mereka, kalau itu bertentangan dengan tradisi yang selama ini mereka lakukan, mereka nggak akan peduli. Tetap kita dianggap sebagai orang yang sesat, orang yang salah. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahayanya taklid. Dan taklid ini menjadi salah satu landasan bagi orang-orang musyrik untuk menentukan zat-zat selain Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang pantas untuk diibadahi, ya. Jadi taklid, mereka membebek. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrik itu orang-orang yang biasa melakukan kesyirikan, orang-orang yang biasa melakukan penyembahan kepada selain Allah, yang biasa berdoa kepada kuburan-kuburan orang soleh, kepada tempat-tempat keramat. Mereka tidak mau dikatakan bahwa perbuatan mereka adalah suatu bentuk penyembahan. Gak mau mereka. Kita katakan jangan kau menyembah kuburan, jangan kau menyembah berhala, jangan kau menyembah pohon-pohon yang keramat dan lain sebagainya. Mereka akan mengatakan kami nggak nyembah, gitu. Kami nggak beribadah kepada mereka. Mereka nggak mau kalau dikatakan amalan mereka itu sebagai bentuk persembahan atau penyembahan. Padahal jelas mereka meminta, ya, kepada benda-benda tersebut. Terkadang mereka memberikan sesajen, sesembelihan,
ditujukan untuk zat-zat selain Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Tapi kalau mereka dikatakan menyembah, mereka nggak mau. Kalau dikatakan mereka menyembah benda-benda itu tadi, mereka tidak mau. Ya. Dan ini sama persis jawaban mereka itu dengan jawaban orang-orang musyrik di zaman dahulu yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya." Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong-penolong mereka, sebagai wali-wali mereka, sebagai penolong bagi mereka, ketika mereka dinasehati, ya, mereka akan mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami nggak nyembah mereka. Yang kami lakukan hanyalah sebatas menjadikan mereka sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Klasik jawabannya. Sampai orang zaman sekarang yang melakukan kemusyrikan pun tetap menggunakan jawaban seperti ini. Kalau kita larang mereka, mereka mengatakan, "Siapa yang bilang kami menyembah kuburan?" Lah, enggak. Ya. Kami ini terlalu kotor, terlalu banyak dosa kami, sehingga kami nggak yakin kalau minta langsung kepada Allah akan dikabulkan. Maka kami melalui perantara-perantara itu tadi. Ya. Kami menjadikan mereka sebagai perantara untuk apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Jawabannya sama persis dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Jadi ini alibi mereka. Ketika mereka dinasehati untuk mentauhidkan Allah, alibinya adalah mereka tidak menyembah selain Allah itu, tapi mereka menjadikan sesembahan-sesembahan itu sebagai wasilah, hanya sebagai perantara saja untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan nafiddin a'azzani Allah wa iyyakum jami'a, di dalam kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu mengandung makna yang sangat dalam, yang begitu difahami maknanya oleh orang-orang musyrikin di masa lalu. Sehingga orang-orang musyrikin di masa lalu mereka sangat berat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Kita suruh saja mereka katakan qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, sampai mati mereka tidak akan mau. Karena apa? Karena mereka faham betul terhadap konsekuensi dari ucapan mereka. Ya. Apa makna la ilaha illallah itu? La ilaha illallah maknanya adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Ketika orang kafir mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya dia harus meninggalkan segala bentuk sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Dan mereka nggak mau. Orang-orang musyrikin tidak mau, karena mereka masih berpegang teguh dan masih menganggap bahwa zat-zat selain Allah yang mereka anggap mulia itu tadi adalah sesuatu yang pantas untuk diibadahi, ya, yang pantas untuk dijadikan sebagai ilah. Jadi kalau kemudian ilah-ilah ini tadi ditiadakan, maka mereka nggak terima. Makanya mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad, aja'alal alihata ilaha wahida, wahai Muhammad, apakah engkau ini hendak menjadikan ilah-ilah kami yang banyak ini, ingin engkau ganti dengan satu ilah saja, yaitu Allah? Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka, aneh ini, nggak mungkin ini terjadi, nggak mungkin ini kami lakukan. Ini betapa fahamnya orang-orang kufar terhadap makna tauhid, makna kalimat tauhid la ilaha illallah.
Namun sayangnya jamaah yang dirahmati Allah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, banyak di kemudian hari, ini beliau menceritakan umat Islam yang ada di zaman beliau pada saat itu. Banyak umat Islam pada zaman ini, kata beliau, yang mengaku umatnya Nabi Muhammad dan mereka mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tapi pemahaman mereka terhadap la ilaha illallah itu tidak sebaik pemahaman orang-orang kufar di masa lalu. Sehingga walaupun mereka mengatakan la ilaha illallah, tetap mereka datang ke kuburan minta-minta ke kuburan. Walaupun mereka mengatakan la ilaha illallah, datang ke tempat-tempat keramat, minta ke tempat-tempat keramat. Walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah, tetap memberikan persembahan, sesembahan, penyembelihan kepada Sang Baurekso, Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya. Ya. Wal'iyadu billah. Ini kata beliau sangat disayangkan sekali. Betapa banyak orang-orang yang mengaku beragama Islam, tapi pemahaman tentang makna la ilaha illallahnya kalah dengan pemahaman orang-orang kufar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang karena waktunya sudah habis, ya. Kesimpulannya adalah bahwa orang-orang musyrik ini alasan mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala karena mereka taklid, karena mereka membebek terhadap tradisi-tradisi nenek moyang mereka, dan karena mereka membebek kepada tokoh-tokoh mereka. Makanya taklid ini dilarang di dalam agama Islam. Dalam beragama kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah standar kebenaran, ya. Tidak ada kebenaran yang absolut kecuali Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Maka kita harus senantiasa berpegang teguh terhadap kitabullah wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kiranya apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.